Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini, yang di rumah, yang di jalan, dan yang menyaksikan Darussalam TV, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan disayangi Allah. Wabil khusus jamaah salat subuh di masjid Darussalam, yang mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah, disambung lagi dengan majlis tahlim yang mudah-mudahan majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, rezekinya dimakmurkan dan diberkahi oleh Allah, keluarganya diberi kesejahteraan oleh Allah, mudah-mudahan kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, serta pemirsa TV Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung ta'lim kita, yaitu masih di dalam seputar bagaimana etika kita ketika kita di dalam masjid. Ini penting luar biasa karena masjid bukan sembarang tempat. Masjid itu adalah Baitullah, ada etikanya. Kita sudah terangkan dulu beberapa etika, yaitu kemudian diantaranya dilarang untuk jual beli di dalam masjid. Begitu juga diwajibkan untuk menjaga kebersihannya dan memberikan harum-harum di dalam tempatnya, dan seterusnya banyak lagi yang lainnya. Hari ini kita akan masuk kepada yaitu yang ke-12, as-su'alu fiha, yaitu minta-minta di dalam masjid. Itu masjid dilarang untuk orang tempat minta-minta, kecuali untuk darurat. Nah, ulama mengatakan kecuali untuk darurat, karena kita tidak bisa menyampaikan kecuali di kesempatan yang mulia ketika kita di masjid, kita kumpul menerangkan tentang hajatnya orang banyak, hajatnya orang Islam. Jangan salah paham, nanti dibilang minta-minta, tidak boleh. Itu khatib ataupun pengurus ketika Jumat mengumumkan ini, itu tidak. Maksudnya minta-minta itu adalah untuk kepentingan pribadi kalau biasa, kecuali kalau darurat luar biasa. Jadi itu adalah untuk kepentingan umum, jangan disalahpahamkan. Bab ini kadang-kadang orang salah paham tuh. Sebelum Jumat diumumkan, habis Jumat ada pengumuman, ini itu minta. Tidak, itu bukan yang dimaksud itu. Yang dimaksud adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi datang ke masjid sengaja, ini adalah kesempatan kita kumpul, kita minta biar kita kaya, biar kita ini dan seterusnya. Bukan minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Di sini aslu soal muharramun fil masjid wa ghairihi illa li darurah. Adalah apa? Bahwa minta-minta itu adalah haram di masjid dan di tempat lain masjid, karena orang muslim
kalau seandainya sudah cukup, dilarang untuk minta-minta, kecuali untuk darurat. Darurat illa li darurah. Darurah itu masalah dia tidak bisa makan, dia mau berobat, anaknya mau sekolah tidak bisa sekolah, dan seterusnya untuk kepentingan yang darurat. Fa in kana bihi darurah fasala fil masjid wa lam yu'dhi ahadan katakhtiyatir riqab wa lam yakdzib fima yarwih. Nah ini kecuali kalau untuk darurat, yaitu adalah untuk darurat boleh, tapi dengan syarat jangan bohong. Jangan bohong. Dia tidak sakit, pura-pura dibungkus, tangannya kelihatannya sakit, atau anak kecil dibawa dan seterusnya untuk membohongi. Ini dilarang. Ini untuk kalau memang darurat luar biasa disilahkan, tapi jangan dia mengatakan saya ini, ternyata dia bohong. Wal'iyadu billah. Ini walam yajhar jahran yadurun nas kan yas'al wal khatib yakhtub. Begitu juga ada etikanya. Ketika minta, jangan minta sembarangan. Ketika khatib sedang berkhutbah, jangan. Ataupun jangan. Ketika ada beginian, kita mendengarkan khatib. Jangan minta-minta ketika khatib sedang berkhutbah, atau dengan suara keras mengganggu orang yang lain, dan seterusnya. Jadi minta-minta di dalam masjid ini adalah untuk darurat, dan jangan mengganggu yang lainnya. Ini yang ke-12 kita sudah bahas. Yang ke-13 etikanya lagi, raf'us sauti fiha, yaitu adalah di dalam masjid berbicara-bicara dengan suara yang keras. Nah, ini dilarang, lain dengan di rumah. Di jalan boleh, tetapi kalau di masjid jangan bersuara keras. Ini etika ketika kita di masjid. Yuhramu raf'us sauti ala wajhin yushawwishu ala al-musallin walau bi qira'atil Qur'an. Subhanallah. Sayyid Sabiq menjelaskan lagi, lebih jelas lagi. Dilarang suara keras, kalau apalagi sampai mengganggu orang sholat, walaupun dengan bacaan Al-Quran. Coba bayangkan, Quran, kalamullah, itu Quran, baca suaranya keras, mengganggu orang sholat di masjid. Dilarang suaranya keras ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Karena masjid ini dibangun, yang paling utama adalah untuk sholat. Ini luar biasa, subhanallah. Walau bi qiraatil Quran wa yustasna min dzalika, kecuali, kata Sayyid Sabiq, kecuali satu, yaitu darsul ilmi, yaitu belajar ilmu. Kecuali kenapa? Semuanya termasuk sholat tidak diterima oleh Allah kecuali sholat yang pakai ilmu. Maka ilmunya lebih mulia daripada sholatnya yang tadi itu, subhanallah. Karena semuanya harus dengan ilmu, kecuali wa yustasna, kata Sayyid Sabiq yang pengarang buku ini, dan beliau mengambil daripada para ulama sampai kepada Rasulullah, kecuali kalau belajar ilmu. Kalau belajar ilmu terus ada orang sholat, padahal yang taklim pelan, ini enggak, taklim tidak pelan karena untuk kepentingan umum. Anda yang sholatnya ke tepi, maaf, Anda yang sholatnya ke tepi, menjauhi, jangan datang-datang sholat di tengah orang taklim terus merasa terganggu. Dia yang mengganggu orang taklim. Ini kadang-kadang disalahgunakan. Terkecuali kalau bacaan Quran, ya, karena pribadi-pribadi, ya, ini pelan-pelan, bisa ini itu. Tapi kalau lagi taklim tidak bisa pelan. Bagaimana pelan? Orang mau dengar. Nah, ini subhanallah, kecuali taklim. Jadi bagaimana? Kalau ada orang sholatnya yang ke tepi, jangan di tengah-tengah orang taklim. Subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan ketika khatib sedang khutbah Jumat, kalau dia mau sholat sunnah, ya, kalau bisa sih jangan datang sudah sholat sunnah kalau sebelumnya khatib naik mimbar. Tapi kalau dia mau sholat sunnah juga silakan, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah pesan, fal yukhaffif, ringan, cepat sholatnya, jangan panjang-panjang. Baca ayatnya yang pendek.
Kalau perlu baca ayat, kalau tidak perlu baca ayat selain Fatihah, nggak usah baca ayat. Subhanallahnya biasa 3 kali sekali saja. Kenapa? Ringankan, pelankan, cepatkan, karena ada khatib sedang khutbah. Ini kalau diperlukan. Kalau bisa sebelumnya khatib naik mimbar sudah pada sholat sunnah. Cuma kalau seandainya terlambat, ada sebab, mungkin kita ma'dzur. Yang namanya orang tidak tahu sebabnya apa, mungkin ini, mungkin sakit, mungkin itu urusan dia. Datang mau sholat sunnah, entah sholat sunnah apa yang dia mau sholat sunnah, yang penting ada syariatnya, qobliyah ke, ataupun tahiyatul masjid, ataupun apa dan seterusnya, silakan. Tapi kata Rasulullah, fal yukhaffif, ringankan. Maksudnya jangan panjang-panjang. Tuh ada khutbah lebih penting, dengarkan khutbah. Tapi Rasulullah tidak melarang. Maaf, jangan sampai melarang orang sholat sunnah. Rasulullah tidak pernah melarang. Rasulullah mengurangi volumenya saja, kata Rasulullah. Jangan panjang-panjang. Walaupun Rasulullah di tempat lain mengatakan kalau sholat sunnah silakan yang panjang. Tapi kalau sholat berjamaah ketika jadi imam jangan panjang-panjang. Itu pesannya Rasulullah. Sholat sunnah yang panjang, kecuali kalau khatib sedang khutbah. Nah, ringankan. Begitu juga dikiaskan oleh ulama sedang ta'lim, mirip dengan khutbah ta'lim. Maka itu, jadi dipentingkan masalah ilmu luar biasa. Subhanallah, dalam Islam itu adalah ilmu diutamakan luar biasa. Sampai lagi orang baca Quran disuruh pelan demi ilmu. Nah inilah yang menjunjung tinggi luar biasa ilmu adalah orang-orang Islam sebetulnya peran pentingnya taklim, pentingnya khutbah, dengarkan, pentingnya taklim, dihadiri dan didengari dan difahami, dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menunjukkan manusia supaya cerdas. Manusia jangan sekedar ibadah-ibadah begitu tanpa ilmu. Ilmu itu adalah penuntun untuk kita maju ke depan, bukan untuk mencari titel, bukan untuk mencari supaya kerja, supaya kita hidupnya bahagia, hidupnya pakai aturan, hidupnya teratur, hidupnya bisa menghormati orang lain, dan bagaimana haknya dia, bagaimana juga kewajiban dia. Semuanya itu ada di dalam etika yang dikatakan ilmu. Maka ilmu penting luar biasa. Sampai-sampai yang lain dan tidak dibolehkan suara keras kecuali ilmu. Majlis ilmu, subhanallah, menunjukkan tingginya martabat ilmu itu luar biasa. Makanya jangan sampai dibiarkan begitu saja. Majlis ilmu itu penting luar biasa. Nah, ini subhanallah ada etika di dalam masjid. Faqala, katanya Rasulullah SAW di sini dikatakan, Fa'an ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah keluarga dalam masjid, bahwa Nabi orang wa hum yusallun, mereka sedang salat, bukan 'alat aswatuhum bil qira'ah. Faqala innal musalli yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur bima yunaji wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Ketika ada orang salat, orang-orang baca Quran keras, Rasulullah masuk, dengerin orang baca Quran keras. Senang Rasulullah baca Quran, bukan baca apa-apa, baca Quran dalam masjid. Tapi ada orang salat, maka Rasulullah langsung pidato singkat di depan mereka sambil mengatakan apa? Rasulullah, innal musalli, sesungguhnya orang yang sedang sholat, yunaji rabbahu, sedang berbicara kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, sedang menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Falyanzur bima yunaji, maka berilah kesempatan orang-orang yang sedang berbicara kepada Allah, berilah kesempatan orang-orang sedang meminta kepada Allah, jangan diganggu mereka. Maksudnya beri kesempatan orang-orang sholat, karena sholat itu sedang membesarkan Allah, bicara kepada Allah, sedang mohon, minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya dianjurkan untuk baca apa? Amin. Berarti sedang apa ini orang? Sedang berdoa kepada Allah. Ini orang sholat sedang berdoa. Kalau diganggu,
dia akan kacau, dia berbicaranya kepada Allah akan terganggu. Orang lagi baca Quran sama Rasulullah, beri kesempatan orang itu, kamu baca pelangin dikit, orang itu sedang minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Makanya orang ketika dalam sholat ini jangan diganggu, sama sekali diganggu. Bicara nggak boleh, Quran nggak boleh, lagi sholat. Makanya ulama-ulama mengatakan kalau ada orang itu kadang-kadang ragu-ragu tuh, sholli, yang pakai usolli ini, usolli, akhirnya kayaknya ragu deh, kurang pas, balik lagi, sholli lagi, sampai 3 kali, tepuk katanya. Kenapa? Orang ini lagi diganggu oleh syaitan, karena dia akan mengganggu sebelahnya. Bingung karena ragu-ragu itu. Oke, sekali, 2 kali, mungkin 3 kali, ini berarti lagi diganggu syaitan. Tepuk katanya. Tepuk maksudnya diingetin, tapi jangan terus balas dendam, kepuk, buk. Pelan, diingat, kan dia lagi diganggu, karena yang lainnya terganggu. Subhanallah. Makanya ketika kita sholat, subhanallah, pelan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu yang lainnya. Makmum tidak boleh suaranya keras, imam yang diizinkan keras. Yang makmumnya jangan terus bismillah, kadang-kadang lebih keras daripada imamnya. Enggak boleh. Terus Allahu Akbar, apalagi mendahului imam. Enggak boleh. Harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadikan imam untuk mengikuti. Jangan ganggu yang sebelahnya. Jangan suara keras. Berdoa boleh pelan, yang penting dengar sendiri. Jangan orang lain ganggu. Maaf, ini kadang-kadang suaranya keras, dia lagi doa, suaranya keras, ganggu yang sebelahnya. Jangan, pelan-pelan. Kecuali imam tadi doa yang bersama, yaitu ketika baca surat Al-Fatihah, aminnya bersama. Subhanallah. Makanya dianjurkan untuk amin kita. Kecuali sebagian aliran ada yang mengatakan nggak usah amin. Ini jauh daripada ini, doa kok nggak amin. Dianjurkan dan Rasulullah membaca amin. Ini subhanallah ada sebagian, tapi kita tidak perlu untuk ngikutin itu, kita hormati sebagai pendapat saja. Tetapi untuk ikutin nanti dulu, kita yang benar yang kita ikutin adalah Rasulullah menganjurkan untuk kita mengucapkan amin. Dengerin imam baca pelan, sekedar denger dirinya sendiri, jangan terganggu sebelahnya karena sebelahnya lagi sholat ini itu. Begitu juga ketika lagi berdiri, subhanallah, mungkin ada pendapat yang mengatakan harus ditempelkan kaki dengan kaki. Tulisan dia sebelahnya nggak mau, jangan dikejar-kejar karena mengganggu ini. Maaf, jangan. Kalau Anda sudah sholat, Anda mau tempel, oke, sebelahnya tidak mau, jangan dikejar, akhirnya mengganggu sholat. Orang sholat ini biar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin berpendapat begitu, urusan Anda, kita hormati pendapat Anda, tapi Anda jangan mengganggu orang yang sebelahnya, karena sholat ini antara hamba dengan Allah Jalla Jalaluhu. Baca Quran aja tidak boleh mengganggu orang yang lagi sholat. Dan ini maaf, saya terangkan begini, kadang-kadang terganggu luar biasa. Ini sampai lari, dikejar terus. Ya Allah, ini kita hormati pendapatnya dia, ala ain waras, pendapat kita hormati. Mungkin pendapat Anda kita tidak bisa merubah atau tidak bisa memaksakan, tapi tolong dari segi mengganggu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ini supaya perhatian, supaya kita ada toleransi, jangan dipaksakan. Ini orang-orang semua datang mau sholat berjamaah, mau dalam keadaan tenang. Rasulullah sampai membuat khutbah singkat ketika ada orang sholat, orang baca Quran disuruh pelan. Subhanallah. Kan di masjid kan baca Al-Quran, bukan baca lainnya. Ya, Anda baca Quran, Anda bisa pelan. Ini orang lagi sholat, lebih penting. Karena apa? Sholat sedang berbicara kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kecuali satu, yaitu majelis ta'lim. Jadi yang sholatnya itu yang minggir, ya, kecuali kalau sholat rawatib, sholat yang zuhur, asar, imam, itu yang berhak pada waktunya adalah imam dan berjamaah. Setelah itu maksudnya, setelah sholat berjamaah yang resmi, ada majelis ta'lim, hormati. Ada ini pelan. Anda bukan tidak boleh sholat sunnah, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, silahkan sholat sunnah, tetapi pelan volumenya. Kalau yang lainnya bacaan Quran atau ini bacaannya yang kurang, apalagi ngobrol. Ini menunjukkan pentingnya luar biasa orang di masjid dan dibuat masjid untuk kepentingan
Nomor satu adalah sholat dan majlis ta'lim dan Quran, tetapi ada volume-volume yang harus, mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dikeduakan. Ini hadis Rasulullah SAW menunjukkan khutbah singkat ini. Terus kemudian apa? Ada lagi hadis lain. Ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Kata Rasulullah, dengarkan, kata Rasulullah, ala, dengarkan wahai umatku, setiap kalian itu pada minta sama Allah. Munajah itu minta sama Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan sekali-kali kalian mengganggu satu sama yang lainnya. Coba dengarkan. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Jangan mengganggu satu sama lainnya. Anda punya pendapat begini, Anda punya pendapat begini, silahkan. Yang penting jangan gesek-gesekan. Makanya kemarin, subhanallah, saya senang dengan pengurus. Ketika habis saya khutbah Jumat kemarin kebetulan di masjid ini, kita masuk di dalam, itu ngobrol pengurus, kita ingin kebersamaan. Pendapat boleh, tetapi kita masing-masing menghargai satu sama lainnya. Jangan saling gesek-gesekan, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kita ingin bersatu. Umat Islam ini kekuatannya adalah ketika kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini yang perlu dibangun. Jangan mengatakan ini begini, menjatuhkan satu sama lainnya. Subhanallah, gembira ketika pengurus mengatakan begitu depan saya. Ya Allah, luar biasa. Ini yang kita dambakan. Jadi kita enak. Masjid ini milik kita bersama, milik Allah. Adalah untuk kita bersama beribadah kepada Allah. Saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati. Jangan, ini Rasulullah SAW dalam hadis bab hari ini, ala inna kullakum, sesungguhnya kalian itu semuanya munajin rabbah, kata Rasulullah, semuanya mengharap dari Allah Jalla Jalaluhu. Terus ditegaskan oleh Rasulullah mukadimahnya itu, apa yang dituju? Fala, jangan sekali-kali yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, jangan satu sama lain menyakiti hatinya orang lain. Nah, ini subhanallah, jangan mengganggu, kata Rasulullah. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah, sampai dicontohkan suara pun jangan keras di atas suara saudara Anda yang lainnya, karena mengganggu, apalagi menjelekkan, apalagi mengatakan kafir dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa pesan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang berkah, insyaallah bisa menyatukan semua orang di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan dan seterusnya. Ini karena bertentangan dengan hadisnya Rasulullah yang jelas, dan secara logika pun begitu. Karena orang kalau bersatu itu adalah kuat, berpecah kita itu adalah kesempatan untuk syaitan, naudzubillah, masuk di tengah-tengahnya. Nah, ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, al-kalam fil masjid, yaitu bicara di dalam masjid ini khusus. Bicara boleh apa enggak ya berbicara di masjid? Lihat faedahnya, etikanya. Qala al-Imam an-Nawawi, subhanallah, Said Sabiq ini mengambil daripada seorang ulama besar namanya Imam Nawawi, dan juga ulama-ulama lain menghargai ulama. Yajuzu at-tahadduts bil haditsil mubah fil masjid wa bi umurid dunya wa ghairiha minal mubahat. Diperbolehkan, bukan tidak boleh. Di masjid boleh berbicara. Jangan terus kaku, masjid nggak boleh bicara. Quran, salat tidak. Masjid boleh berbicara. Tentang apa? Urusan dunia boleh. Di umurid dunia, kita di dunia, bukan kita di surga. Kita di dunia, mungkin ke masjid ada kepentingan dunia boleh. Wa ghairiha minal mubahat, tapi dengan syarat pembicaraan yang mubah. Yang mubah itu apa? Yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Mubah artinya apa? Yang tidak dilarang, tidak diperintah, dan juga tidak dilarang. Inilah keistimewaannya orang Islam, ada bab namanya bab mubah. Jadi kalau tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak diperintah oleh Rasulullah, itu namanya apa? Mubah. Jangan
mubah itu artinya apa? Boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Ini keistimewaannya Islam. Karena kalau diwajibkan oleh Rasulullah, maka wajib kita mengerjakan. Kalau dilarang oleh Rasulullah, wajib kita meninggalkan. Tapi kalau mubah, boleh, up to you, terserah Anda. Mau bicara boleh, yang penting jangan berlebihan, jangan mengganggu orang lain. Bicara secukupnya. Apa itu yang mubah? Di antaranya tidak bicara gosip. Gosip kan dilarang, gak boleh di masjid. Ya enggak? Bicara kotor, gak boleh di masjid. Apalagi sebagai khatib atau penceramah atau guru, kadang-kadang berbicara contoh-contoh yang jelek, yang jorok di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Orang berbicara aja tidak boleh, apalagi sebagai khatib. Kadang-kadang di mimbar menceritakan cerita yang na'udzubillah min dzalik, atau cerita politik menjatuhkan si fulan, itu gosip itu. Itu dilarang, apalagi khatib Jumat, na'udzubillah min dzalik, yang ada rukun-rukunnya jelas. Tidak boleh, kadang-kadang kesempatan untuk berkampanye menjatuhkan fulan. Na'udzubillah min dzalik, bukan tempatnya di masjid. Masjid itu adalah untuk kita bicara, boleh urusan dunia, ayo kita pikirkan negara ini kita kemana. Silakan untuk supaya baik. Rakyat akhlaknya bagaimana? Sekarang narkoba di mana-mana, apalagi berita-berita yang luar biasa, subhanallah, memojokkan Islam. Bagaimana ini dan seterusnya. Nah ini dibolehkan. Bicara masalah dunia, gimana kerjaan, boleh. Tetapi jangan pekerjaan yang ayo kita buat perusahaan yang nipu. Nah ini yang diharapkan, karena ada pembicaraan yang namanya menipu, gosip dan seterusnya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi selagi mubah, boleh. Cerita keadaan, khatib menceritakan keadaan negara lagi keadaan begini, kita ayo kembali kepada Allah. Solusinya bagaimana? Kembali kepada Allah, tidak ada jalan lain. Ayo hentikan perbohongan, hentikan maksiat, hentikan ini berlomba-lomba di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah, solusi satu-satunya solusi yang bisa mengeluarkan itu hanya Allah. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau sudah menjatuhkan fulan, menyebut dan menjelek-jelekkan karena tidak sesuai, tidak setuju dengan partainya dan seterusnya, ini dilarang. Karena ini adalah bukan dilarang bicaranya, karena dilarang itu adalah gosip, sudah bagian daripada gosip. Begitu juga hatta bukan khatib. Ini subhanallah, wa in hasala fiha dhahkun, walaupun bicaranya itu ada ketawanya, boleh di masjid ketawa, tapi yang penting jangan berlebihan. Ini subhanallah, madama mubahan, selagi itu mubah. Li hadis, ada hadis dari Rasulullah SAW, Jabir bin Samurah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita adalah Rasul, madam, katanya la yaqumu min musalla illa alladhi shalla fihi subha hatta tatlu'a asy-syamsu. Subhanallah, Rasulullah itu tidak salat subuh kecuali tidak bangun dari salat subuh ke masjidnya sampai syuruk, sampai isyraq, sampai matahari muncul. Subhanallah. Fa idza tala'at qama, kalau sudah mulai isyraq bangun Rasulullah. Qala wa kanu yatahaddatsuna fayaquduna fi amril jahiliyah. Itu Rasulullah SAW kadang-kadang selain berzikir, selain ini ada juga ngobrol. Orang-orang pada ngobrol di situ. Kadang-kadang cerita masa lalu dia dulu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, seperti contohnya Sayyidina Umar pernah suatu hari Rasulullah duduk, Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu pernah satu duduk, tiba-tiba dia ketawa luar biasa. Kenapa ya Umar? 2 kali duduk lagi menangis Sayyidina Umar. Kenapa menangis ya Umar? Ya Allah, dulu zaman jahiliyah aku bodoh luar biasa. Kenapa? Aku pernah menanam anakku yang perempuan. Karena dulu zaman jahiliyah, kalau perempuan dianggap itu tidak ada maknanya, ditanam. Menangis Sayyidina Umar, kok bodoh banget, subhanallah. Terus kemudian duduk pernah lagi ketawa. Ditanya oleh sahabat ini di masjid, ditanya, kenapa ya Umar kau ketawa? Dulu aku bodoh banget. Kenapa? Dulu aku pernah menyembah patung, dulu sebelum Islam, waktu zaman jahiliyah, menyembah patung, karena nggak ada patung di situ aku buat dari korma patungan. Dibuat terus aku sembah. Ketika sudah nyembah kebetulan lapar, nggak ada makanan, patungnya diapain? Dimakan. Jadi Sayyidina bahlul banget aku dulu ini. Nyembah kemudian dimakan, tapi dulu dikerjakan. Ini Umar bin Khattab, seorang yang luar biasa.
Dalam Islam itu orang besar, itu bukan. Dalam jahiliyah juga orang besar, tapi lebih besar ketika jadi orang Islam. Nah, subhanallah, bodoh banget katanya. Nah, itulah mengikuti apa yang ada tanpa dengan ilmu, mengikuti hawa nafsu. Subhanallah, ngobrol pernah, tidak ada apa-apa. Salah, Rasulullah tidak melarang. Boleh selagi ngobrol tidak berlebihan. Tidak tadi diantaranya ada gosip atau jelekan salah, apalagi berencana jahat. Naudzubillah min dzalik, ya, berencana jahat. Ini naudzubillah. Yang penting menang. Bagaimanapun juga, kita bilang yang penting benar, tapi yang penting menang. Oh, kemenangan bisa juga dengan baik, bisa juga dengan jahat. Naudzubillah min dzalik. Kita harus kepada yang benar. Terus kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min shalah alladhi shalla fihi subh hatta tatlu'a asy-syamsu wa idza tala'at qama qala wa kanu yatahaddatsuna fayaquluna fi amril jahiliyah fayadhhabuna wa yabtasim. Mereka ketawa karena dulu zaman jahiliyah kita ternyata bodoh banget. Minta sama minta sama patung, yang mana patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Minta tolong sama patung, padahal patungnya itu kalau lagi kena panas, dianya kepanasan nggak bisa pindah. Nggak bisa, ini katanya kok bodoh banget. Kita minta supaya dipindah, supaya dikasih rezeki, sedangkan dia lapar nggak bisa makan sendiri. Nah, itu mereka menggunakan akal, ketawa. Ya Allah, alhamdulillah dengan adanya Islam kita bersaudara. Dengan adanya Islam kita tidak jatuhkan satu sama lainnya. Dengan adanya Islam kita diwajibkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah yang bersaudara. Artinya bersaudara, menjaga perasaan orang lain. Kalau ada masalah kita bantu, bukan kita jatuhkan, waliyadzubillah. Karena setan itu yang sengaja untuk memecah belah. Orang Yahudi yang sengaja untuk memecah belah, ketika saudaranya ada masalah, senang dia bukan membantu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Naudzubillah min dzalik. Mukmin adalah bersaudara. Saudara kita sakit, saudara kita susah, kita bantu luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan, inilah kumpulnya masjid. Masjid untuk apa? Untuk kita menunjukkan kita ini bersaudara. Daerah mana, asal siapa, ini tidak kenal dalam masjid. Kenalnya itu adalah ini hamba Allah, ini hamba Allah. Ini belajar di mana, ini belajar di mana, tidak ada masalah. Ini titelnya apa, ini titelnya apa. Ini kaya, ini miskin, ini pejabat, ini rakyat. Semua di depan masjid itu adalah dalam masjid sama. Ya enggak? Semuanya adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Jadilah diminta sama Allah saling harga menghargai. Nah, ini subhanallah, menghargai satu sama lain. Makanya kemudian yang mendekati terakhir dalam masalah ini, ibahatul akli wa syurbi wa naumi fiha. Masjid boleh makan di masjid. Orang kadang-kadang ribut, makan di masjid nggak boleh. Kata siapa? Boleh makan di masjid, boleh tiduran di masjid, tapi jangan dijadikan masjid itu restoran. Itu yang tidak boleh. Makan kalau untuk darurat. Sekarang kita lihat contoh subhanallah, Rasulullah dulu berbuka puasa di masjid. Buka puasa, kira-kira makan apa tidak? Makan. Subhanallah, dulu Rasulullah itikaf di masjid. Itikaf cuma hanya itikaf, tidak makan. Makan di masjid. Subhanallah, Rasulullah SAW. Tapi dijaga kebersihan. Dan masjid bukan restoran. Jadi makan hanya untuk darurat. Karena apa? Dia lagi itikaf. Bukan tujuannya untuk masalah ayo kita ini itu jalan-jalan. Nanti makannya di mana? Di masjid. Jadi ke masjidnya untuk apa? Maaf, untuk apa? Untuk makan. Masjid dibangun bukan untuk makan, untuk ibadah. Cuma ketika beribadah dia perlu makan, maka dibolehkan makan. Jadi makan bukan tujuan. Maaf. Kita ke tempat wisata masalah. Terus apa? Mau makan di mana? Masjid. Paling enak kan masjid. Lah makan untuk di mana? Di tempat makan. Masjid itu apa? Beribadah. Cuma ketika ke masjid itu adalah sambil, karena kita mau beribadah, karena kita mau ini itu sambil makan, itu dibolehkan. Tapi bukan tujuannya untuk ke masjid.
masjid untuk makan di masjid, tidak. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi dibolehkan makan di masjid boleh, selagi bersih, selagi penjaga. Jadi jangan kita terlalu menyusahkan dan juga jangan terlalu longgar. Masjid itu adalah untuk beribadah. Tetapi ketika beribadah kita perlu makan, silahkan. Buka puasa atau ada acara kita ini itu, ayo supaya segar, supaya ini makan, tapi jaga kebersihan. Jangan ini. Sampai sekarang Masjid Madinah, Masjid Mekah, hampir setiap Senin dan Kamis, bukan hanya Ramadan saja. Kalau Ramadan nggak usah tanya, seprah digelar semuanya, subhanallah. Yang Ramadan, yang pada Ramadan itu puasa pada umrah, tahu semuanya itu. Kalau Ramadan seprah sebelumnya, subhanallah, malah berebut orang-orang. Ayo buka di sini, ayo buka di sini, buka di tempatku, buka di tempatku. Ya Allah, manggil makan lagi di masjid, subhanallah. Kenapa? Pengen sholat berjamaah di masjid, pengen buka juga di masjid. Boleh, yang penting dijaga kebersihan. Bahkan bukan di dalam Ramadan, kalau Senin dan Kamis, kita lihat sebagian tempat di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Mekah itu ada gelaran-gelaran. Ada gelaran-gelaran. Malah ditarikan, ayo puasa buka di sini tolong. Subhanallah, luar biasa. Kita bukan nyari makan, tapi orang yang punya makan nyari kita. Subhanallah, tulisan. Ayo makan dan seterusnya. Makanya di Indonesia pun kalau Ramadan kadang-kadang ada yang namanya takjil, makan, boleh. Kalau mau dikasih makan lebih besar silahkan. Yang penting jaga kebersihan. Jadi masjid untuk makan boleh apa tidak? Boleh, tetapi bukan untuk tujuan makan. Boleh untuk bicara tentang mencari makan, masalah dunia boleh, tapi jangan untuk tujuan. Ayo meeting rapat untuk cari rezeki kita. Di mana? Di masjid. Waduh, masjid buka untuk rezeki. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain ibadah, silahkan. Nah, ini masjid. Jadi tidak terlalu kaku, tapi tidak terlalu diumbar-umbar. Begitu juga makan, begitu juga tidur. Boleh tidur di masjid kalau kita niat etikaf, atau terlalu ini itu dan seterusnya. Kalau untuk ibadah boleh, tapi jangan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur. Ya, tidak dibolehkan. Makanya sebagian orang dilarang tidur di masjid. Maksudnya apa? Tidur yang menjadi tujuan. Dari rumah sengaja tujuannya untuk tidur. Nah, ini dilarang. Masjid untuk ibadah. Nah, ini yang maksudnya ini. Tetapi kalau seandainya masjid itu untuk etikaf, dalam etikaf itu ada tidurnya, ataupun terpaksa banget dia nggak bisa ini itu tertidur, silahkan. Jadi tidak terlalu kaku, tapi tidak terlalu terbuka menjadikan masjid berantakan. Ini dikatakan bahwa dibolehkan ini. Nah, ini hadisnya mana? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syabab. Kata sahabat Nabi, kami zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ke masjid ngobrol ini itu sambil menunggu waktu ini itu kadang-kadang tidur sedikit. Baru zaman Rasulullah ada, tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan ini boleh, tetapi bukan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur. Hanya sekedar untuk kepentingan kita beribadah. Ini adalah dalil-dalil, bahkan beliau Syekh Sabiq mengambil kata-kata zamannya Rasulullah, qala Imam Syafi'i fil idza bata al-muslim dan seterusnya menceritakan bahwa membolehkan orang tidur di masjid, tapi bukan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada sesi kedua seperti biasa, yaitu sesi tanya jawab atau interaktif. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Bapak dulu mungkin. Ibu-ibu kalau ada mau bertanya silahkan. Silahkan, ada mic-nya tolong. Atau sambil menunggu kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang adzan pakai mic. Oh, masalah sebelum subuh atau sebelum zuhur
Apakah ada larangan? Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya tidak mengatakan hukumnya apa. Apakah ada larangan? Itu orang yang bijak. Karena dalam Islam itu, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu antahu. Quran jelas. Apa yang diwajibkan Rasulullah SAW, ambil, jangan ditawar-tawar. Nah, ini perintah. Atakum maksudnya wajibkan. Wa ma nahakum, apa yang dilarang. Nah, ini pertanyaan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang berhenti. Jadi kita ketika mau menyuruh orang berhenti, ada larangan apa tidak? Ya enggak? Ketika menyuruh orang berbuat wajib, ada perintah atau tidak? Bijak. Jadi jangan berbeda antara satu sama lain. Maksudnya pegangannya Allah, pegangannya Rasulullah. Tapi kalau pendapat berbeda-beda, kamu nggak boleh ini itu. Gimana ini itu? Ya pokoknya nggak boleh menurut saya. Loh. Satu lagi menurut saya boleh. Ya ribut. Makanya di sini ada Quran sebagai penuntut kita apa? Apa yang diperintah Rasulullah kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Ini pertanyaannya bagus sekali, mengatakan apa? Apakah ada larangan? Kita lihat dalam hadis yang anak pelajari selama ini dan guru-guru ulama-ulama besar menerangkan tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Tidak ada diperintahkan untuk baca Quran ini itu. Jadi gimana? Itu mubah tadi. Masalahnya masalah bab mubah. Sekarang kita lihat, kalau mubah itu kita diikut sertakan dalam Islam. Gimana? Ada bahayanya atau tidak? Maksudnya menyakitkan orang atau tidak ketika baca itu? Mana untungnya? Mana lebih baiknya dalam Islam? Oh, baca Al-Quran supaya orang tahu bahwa di masjid sudah ada, dan bacaannya enak dikit, jangan bacanya asalan gitu, ini bikin orang sakit telinga. Kadang-kadang ada. Ini itu tahu diri lah kita. Dan juga sedap, tidak terlalu menjadikan gimana rasanya. Ini tidak ada perintah. Jadi jangan mengganggu orang lain. Ada manfaatnya enggak? Ada, bagus. Jadi ngingetin kita. Ini sebentar lagi ada di masjid sudah dibuka, ada orang. Ini masalah tadi kan contohnya begitu, untuk menunjukkan ada orang. Oh ini itu bagus enggak? Bagus, enggak ada apa-apa. Silahkan teruskan. Jadi di sini kalau dibilang tanya, ada larangan? Tidak ada. Maka tidak boleh orang melarang kecuali sebabnya mengganggu. Karena mengganggu itu dilarang, bukan bacaannya. Jadi kalau tidak ada mengganggu, apalagi ada manfaatnya, silahkan. Tidak ada masalah. Karena tidak ada larangan. Masya Allah. Oh, dari ibu-ibu ada bertanya tentang masalah. Jadi jelas ya. Oh, sekarang bacaannya langsung atau dengan kaset? Itu dua masalah. Kalau untuk yang mendengar mungkin sama aja. Malah kadang-kadang kaset suaranya lebih enak, lebih tertib. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang orang yang qori bagus bisa-bisa lebih bagus bagi pendengar. Tapi bagi orang yang membaca, ya jelas yang membaca. Nah itu, kalau bagi orang yang mendengar sama aja. Kasetnya yang penting yang didengar Al-Quran, tidak mau melihat siapa itu. Jadi mau kaset boleh, selagi kasetnya terkontrol. Jangan kasetnya tidak terkontrol. Udah waktunya adzan masih terus saja. Kaset kan nggak bisa berhenti kecuali dikontrol. Berhenti jam sekian, jam sekian, jam sekian. Terus bacaannya dan seterusnya ada yang kontrol kalau kaset. Jadi kaset untuk yang mendengar sama aja. Yang mana yang lebih bagus? Itu aja. Tapi kalau untuk qori'nya jelas yang qiraah, yang membaca untuk qori'nya. Tapi untuk umum sama aja. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih manfaat. Itu aja. Jelas ya insyaallah. Kemudian di sini ada bertanya dari ibu, apa bedanya salat syukur wudu dengan salat tahiyatul masjid? Nah, bagus ibu. Bertanya, salat syukur wudu itu adalah setiap kita habis wudu di masjid atau di luar masjid, bedanya. Jadi kita habis wudu di rumah, maka dianjurkan untuk sholat wudu, sunnah wudu, artinya syukur kita telah berwudu. Pahalanya besar, luar biasa. Ini ada pahalanya khusus ini kalau sholat wudu. Satu lagi tahiyatul masjid, kalau kita ke masjid. Kalau tidak masjid di rumah, ya nggak perlu tahiyatul masjid. Masalah di rumah ada masjidnya katanya. Bukan masjid itu, ruangan, cuma ditulisin masjid. Mana buktinya? Kalau dijual itu dijual apa wakaf?
Kalau ada ruangan ditulisin Masjid Baitur Rahman, masalah. Masjid apa? Ditulisin di rumah. Waktu dijual, kira-kira jual nggak kamar itu? Maaf, sekarang kan lagi ngetren. Katanya saya nggak perlu ke masjid. Kenapa? Di rumah saya sudah ada masjid katanya. Masya Allah. Jadi tahiyatul masjid di situ. Oke. Nanti kalau dijual, kalau diwariskan, rumahnya diwariskan apa enggak ini? Kok pada diem nih? Pada punya semua masjid di rumah. Dijual apa tidak kira-kira? Masjid boleh nggak dijual? Berarti itu masjid apa cuma namanya masjid? Nama saja. Berarti tidak boleh tahiyatul masjid. Saya mengatakan ini karena ibuku bertanya, cerdas. Ya enggak? Barangkali di rumahnya ada atau musola atau masjid, itu hanya sekedar nama. Tidak boleh tahiyatul masjid di situ. Tapi sholat tahiyatul wudu atau sunnatul wudu, sunat syukur wudu, itu dibolehkan. Pahalanya kalau tahiyatul masjid tidak disebutin oleh Rasulullah. Hanya menghormati masjid untuk mengetahui ini kita di masjid. Nah, sebagai isyarat kita di masjid, etikanya etika masjid. Nah, itu tahiyatul masjid. Pertama kali disunahkan masuk masjid adalah tahiyatul masjid. Makanya Rasulullah nggak berani melarang. Orang lagi sholat sunnah, Rasulullah khutbah, nggak berani melarang. Karena apa? Dia masuk ke masjid lagi menghargai masjid. Tapi Rasulullah menyuruh etikanya kita di masjid. Ringkas. Karena apa? Ada taklim, ada khutbah. Nah, itu aja, ringkasin, jangan panjang-panjang. Nah, makanya luar biasa subhanallah. Itu masjid. Makanya ada kehormatan sendiri. Masuk masjid itu beda. Pertama kali dianjurkan untuk supaya kita merasa ini masjid. Jangan bohong, jangan bicara politik yang untuk kepentingan golongan, jangan menjelekkan orang lain, jangan merasa besar di masjid, jangan menyalahkan orang-orang lain yang lainnya merasa dirinya paling alim. Jangan, ini di masjid Baitullah, hormati. Makanya untuk supaya nggak lupa, sholat tahiyatul masjid. Itu etika luar biasa, supaya kita lempeng, supaya kita lurus. Tapi kalau sunnah wudu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berwudu, dianjurkan untuk sholat tahiyat syukur wudu. Atau bukan tahiyat, syukur wudu. Itu namanya sunnatul wudu. Itu pahalanya besar. Pernah Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj, hari ini hari Isra wal Mi'raj, tanggal 27 Rajab, Rasulullah diisrakan pada malam 27 Rajab. Ini Rasulullah ditunjukkan banyak. Kemarin mungkin dalam khutbah Jumat saya singkat luar biasa, karena khutbah tidak mungkin panjang-panjang. Walaupun itu sudah kadang-kadang kelebihan dikit, tapi karena untuk kepentingan. Subhanallah. Itu Rasulullah ketika Sidratul Muntaha, sebelumnya Sidratul Muntaha, ketika dari Baitul Maqdis Mi'raj, itu ditunjukkan surga dan ditunjukkan neraka. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surat Al-Isra ayat 1. Itu Rasulullah ketika ditunjukkan surga, subhanallah, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan. Subhanallah, ibu-ibu, ini masalah sunnah wudu, ini penting luar biasa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ketika itu ada suara berjalan di dalam surga. Tanya Jibril, ya Jibril, itu suara siapa itu jalannya? Itu umatmu. Hah? Umatmu siapa? Disebut namanya Bilal ibn Rabah. Bilal masih hidup di dunia. Subhanallah, suaranya ada dicontohkan oleh Allah. Dan jalannya Bilal. Masya Allah, Bilal sudah masuk surga. Jalannya itu, sandalnya subhanallah kelihatan ini tuh. Setelah pulang Rasulullah dari Isra wal Mi'raj, tanya ke Bilal ibn Rabah, ya Bilal, kerjaan kamu apa yang dibuat? Amalan kamu apa ya Bilal? Sampai engkau itu adalah sudah bisa masuk surga padahal kamu masih di dunia. Ini kebalikannya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab masih hidup sudah divonis di neraka. Kalau Bilal sudah divonis masuk surga. Bisa ya, bagi Allah tidak ada yang namanya mustahil. Allah yang menentukan. Rasulullah ditunjukkan ini. Masih di dunia sudah divonis masuk neraka, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Kalau Bilal sudah dijamin masuk surga, subhanallah, dan ditunjukkan oleh Allah. Ketika pulang dia tidak tanya malaikat Jibril amalannya apa, karena Bilal masih ada, kata Rasulullah, mau tahu langsung. Kalau yang lainnya tanya Jibril, ya Jibril, ini untuk siapa? Amalannya apa? Ya Jibril, kecuali masalah ini.
Masalah ini tidak tanya kepada Jibril, langsung tanya kepada Bilal. Ya Bilal, saya melihat keistimewaan kamu ada ya Bilal di dalam surga. Apa amalanku? Apa amalanmu ya Bilal? Kata Bilal, saya nggak buat apa-apa kecuali satu yang saya dawamkan terus menerus, nggak pernah saya tinggal. Yang saya dengar dari engkau ya Rasulullah, disuruh kita berdawamul wudu, suruh senantiasa berwudu. Setiap habis saya wudu, saya sholat sunnah cukur wudu. Subhanallah. Jadi setiap habis wudu, Bilal itu adalah apa? Sholat sunnah cukur wudu. Dimanapun, masuk ke masjid, di rumah, di jalan, dimanapun juga, habis wudu langsung tidak tinggal sunnah wudu. Jadi pahalanya luar biasa. Yaitu apa? Cinta Allah Jalla Jalaluh. Dijamin insyaallah orang yang selalu berwudu dan mengerjakan sunnah wudu, bersyukur dia bisa melaksanakan wudu, itu dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah ini mudah-mudahan kita bisa dawamkan ini. Nah ini bedanya sunnah wudu dengan sunnah tahiyatul masjid. Jelas ya ibu-ibu? Jelas mudah-mudahan. Jadi tahiyatul masjid dengan sunnah wudu beda apa sama? Beda. Kalau tahiyatul masjid, warning, mengingatkan kepada kita di masjid. Kalau bicara yang baik, jangan menyakiti hati orang lain. Kenapa nggak boleh? Karena itu menodai orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Masjid kita Abdullah, hamba Allah. Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sok suci. Anda belum tentu suci. Yang maha suci itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika rukuk kita disuruh Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa? Jangan mensucikan anda diri anda. Allah lah yang maha suci, yang maha agung. Ketika sujud disuruh kembali lagi kita mensucikan Allah. Subhana Rabbiyal A'la, yaitu yang maha suci hanya Allah. Saya tidak suci. Maksudnya tawadhu di dalam masjid. Rukuk tawadhu, sujud tawadhu, itulah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Rahasia-rahasia salat itu luar biasa. Di antaranya itu, jadi ke masjid kita tenang. Jangan mengatakan saya ini. Yang saya hanya Allah. Peraturan Allah, hukum Allah. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan jelas semuanya. Insyaallah dua pertanyaan ini menjadikan penutup kita di dalam pertemuan kita yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah. Kita sudah dekat Ramadan, mudah-mudahan persiapkanlah diri kita untuk meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan. Jangan lupa hidupkan dari mulai saat-saat bulan Rajab. Saya ulang lagi yang saya khutbahkan kemarin. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan persiapan untuk Ramadan. Mari kita kuatkan diri kita, siapkan diri kita. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan di dalam bulan Ramadan, yang bisa kita ketika Idul Fitri kita betul-betul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Menang dalam meraih kemuliaan bulan Ramadan. Mari kita sama-sama syiarkan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain seperti baginda Nabi Muhammad mensyiarkan. Karena bulan Ramadan bulannya Quran, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita kalau ada masalah di antara kita saling memaafkan. Jangan nunggu Idul Fitri sebelum Ramadan, agar kita masuk Ramadan kita sudah disayang oleh Allah, kita sudah diberkahi oleh Allah, mendapatkan semua kebaikan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkailah kami ya Allah di dalam masjid yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, yang soleha, yang menghargai ya Allah apa syariatmu ya Allah, yang menghargai apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang menghargai umatnya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, agar kami betul-betul bisa melaksanakan perintahmu ya Allah, meninggalkan laranganmu ya Allah. Ya Allah,
menjadi manusia-manusia yang cerdas ya Allah, agar senantiasa bisa mengikuti syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami terus ya Allah, agar sisa umur kami ini makin hari makin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan untuk mencari rezeki ya Allah, rezeki yang halal yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Berilah kami rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah ya Allah, lingkungan kami lingkungan yang berkah ya Allah. Jadikanlah masjid ini masjid yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Makin kami masuk masjid, makin lembut hati kami ya Allah, makin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, khususnya ya Allah, Ramadan sudah di ambang pintu ya Allah. Kurang lebih sebulan lagi Ramadan akan datang ya Allah. Kami mohon seperti baginda Nabi Muhammad mohon ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang cerdas, yang bisa memanfaatkan waktu, yang bisa menggunakan kekuatan kami ya Allah. Artinya berkailah kehidupan kami ya Allah, agar kami bisa memfokuskan ya Allah bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan Ramadan bulan qiyam, bulan Ramadan bulan tarawih, bulan Ramadan bulan yang kebaikan ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bersiap-siap di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kami diberikan panjang umur, bisa menikmati kemuliaan bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan bersama keluarga kami yang tercinta ya Allah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya kami semuanya sekeluarga ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak berbuat jelek lagi kepada istri kami ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak kurang ajar lagi kepada suami kami ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak menjadi contoh yang jelek untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menjadi tauladan untuk anak dan cucu dan keluarga kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa berbondong-bondong makin hari makin dekat kepadamu ya Allah. Dan mudah-mudahan kalau memang Engkau panggil kami, panggillah dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini bermanfaat untuk kami ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al qudri untha wa dhakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allah